Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa dan kita bersama-sama saat ini membangun ibadah keluarga GKJW. Mari kita bersama-sama mengawali ibadah kita mengambil saat teduh dalam hati kita bersama-sama mengaku yang demikian. Ibadah keluarga saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah ada pada saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mengawali ibadah kita dengan kita bersama memujikan dari Kidung Jemaat nomor 13, bait yang pertama dan yang ketiga, Allah Bapa Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, adapun renungan kita pada saat ini terambilkan dari kesaksian Kitab Mazmur pasal 33 ayat 12 sampai 22. Namun sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkannya, mari terlebih dahulu kita bersama berdoa, mohon hikmat dan terang daripada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kasih penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami bersyukur bila mana kami boleh bersama-sama dengan anggota keluarga kami, membangun persekutuan, membangun kebaktian di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Saya Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, biarlah apa yang kami baca, kami dengar, dan kami renungkan senantiasa menjadi kekuatan terang di dalam setiap langkah kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan kita dari Mazmur 33 ayat 12 sampai 22 yang demikian firman Tuhan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar, ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut, dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nanti Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada-Mu. Amin.
Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca, mendengar, dan setia melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai nas yang kita renungkan pada saat ini, terambilkan dari ayat yang ke-20b dan 21 yang demikian. Dialah penolong kita dan perisai kita, ya karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah video yang ditayangkan melalui fanpage Facebook seorang Romo, yaitu Romo Antonius Budi Wihandono. Di dalam video tadi, Sang Romo ini menceritakan bahwasanya manusia itu seumpama sebuah kain celana. Diceritakan di dalam video tadi, Romo tadi sedang menjahit sebuah celana yang sobek. Celana yang belum 1 tahun dia pakai. Oleh karena kualitas kain yang tidak baik, sehingga celana tadi harus dijahit. Sebaliknya Romo tadi juga menunjukkan bahwasanya dia juga memiliki celana jin yang cukup lama dia pakai, kurang lebih selama 28 tahun. Celana jin ini awet, bagus karena memiliki kualitas kain yang baik, memiliki kualitas kain yang ulet, sehingga di dalam dia memakainya bisa bertahan lama. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti halnya celana tadi, kualitas hidup manusia itu juga digambarkan sebagaimana gambaran tadi. Setidaknya Romo Antonius Budi Wihandono ini menyebutkan 3 kualitas kehidupan manusia, yaitu manusia yang tidak baik, manusia yang jahat, dan manusia yang baik. Orang yang tidak baik adalah orang yang sengsara di dalam hidupnya, karena dia senantiasa hidupnya merasa terluka oleh orang lain. Saudara-saudara yang Tuhan, manusia yang kedua adalah manusia yang jahat, yaitu orang yang selalu hidupnya menyakiti hati orang lain, melukai orang lain. Dan dia tidak merasa bahwasanya ketika dia menyakiti atau melukai orang lain, dia tidak merasa bersalah dengan sikap atau apapun yang dia katakan, dia lakukan terhadap orang lain. Itulah gambaran orang yang jahat. Gambaran orang yang ketiga adalah orang yang baik. Orang yang baik ini adalah orang yang tidak mudah dilukai di dalam hidupnya. Orang yang tidak mudah terluka, tersakiti. Sebaliknya di dalam hidupnya senantiasa dia memiliki pikiran, pandangan yang baik, yang positif terhadap orang lain maupun juga terhadap dirinya. Maka dikatakan sebagai orang yang bahagia ketika dalam hidupnya dia tidak mudah tersakiti, dia tidak mudah terlukai, dan juga di dalam hidupnya senantiasa mampu memberkati orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang pemazmur di dalam bacaan kita, dalam Mazmur 33, ayat yang ke-12 sampai yang ke-22, merupakan bagian dari Mazmur puji-pujian Sang pemazmur Daud kepada Allah. Kalau kita bersama-sama menghayati dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22, ayat pertama sampai ayat yang ketiga merupakan sebuah ajakan Sang pemazmur kepada umat untuk senantiasa bersorak-sorai, untuk senantiasa bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan, dan senantiasa menyanyikan nyanyian baru di dalam kehidupannya. Sang pemazmur merasa bersyukur kepada Tuhan dan dia senantiasa bermazmur bagi Tuhan, oleh karena dia merasakan kasih setia Tuhan di dalam hidupnya. Setidaknya ada 2 hal yang menggambarkan sang pemazmur mampu bersyukur. Sang pemazmur bersyukur oleh karena firman Tuhan. Ayat 4 sampai ayat yang ke-11, ayat yang 11 mengatakan bahwasanya firman Tuhan itu adalah firman yang benar. Firman Tuhan adalah firman yang diwarnai dengan kesetiaan. Firman Tuhan adalah firman yang senantiasa menyatakan keadilan. Firman Tuhan yang senantiasa memiliki kuasa. Dan juga firman Tuhan yang senantiasa ditepati
tidak pernah berubah. Dan firman Tuhan adalah janji yang kekal kepada umatnya. Hal yang kedua, sang pemazmur bersyukur kepada Allah karena dia melihat pribadi Tuhan di dalam hidupnya. Dia mengenal Tuhan sebagai Allah yang selalu memperhatikan di dalam kehidupan umatnya. Allah yang senantiasa menjadi harapan, Allah yang senantiasa menolong, memelihara, melepaskan, dan juga Allah yang senantiasa menjadi perisai di dalam kehidupan umat manusia. Inilah yang menjadi pengenalan sang pemazmur Daud di dalam kehidupannya, di mana dia menghayati dengan sungguh-sungguh bahwasanya Allah senantiasa ada di dalam hidupnya. Oleh karena itulah dalam nats kita, sang pemazmur mengungkapkan dirinya bersukacita, dirinya senantiasa menghayati sebagai orang yang berbahagia. Bukan karena dia sebagai seorang raja yang memiliki segala kelimpahan, bukan karena dia menjadi orang yang senantiasa diberkati Allah saja, tapi sungguh-sungguh dia menghayati bagaimana campur tangan Tuhan yang nyata di dalam kehidupannya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara Tuhan, sang pemazmur mengungkapkan pula harapannya dan sandarannya hanyalah di dalam Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah dengan kehidupan kita saat ini? Apakah kita sudah menjadi orang yang baik, orang yang bahagia di dalam kehidupan ini? Ataukah sebaliknya di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, kita menjadi orang yang gelisah, orang yang takut, orang yang khawatir dengan kehidupan? Pandemi COVID-19 saat ini yang kita hadapi bersama memungkinkan orang mengalami berbagai macam perasaan. Bisa saja dia mengalami rasa takut karena dia takut tertular, takut kehilangan pekerjaan. Bisa saja dia merasakan kekhawatiran karena penghasilannya menurun dan dia khawatir dengan kehidupan keluarganya. Bagaimana selanjutnya? Apakah masih bisa untuk bisa bertahan dalam situasi seperti ini? Atau juga sebagian orang merasa cemas di dalam hidupnya. Cemas karena tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diajak bersama-sama untuk menjadi pribadi-pribadi sebagai orang yang baik dan juga orang yang senantiasa damai sejahtera dan bahagia. Untuk kita bisa menjadi orang yang baik, mari kita bersama-sama memiliki wawasan, pikiran yang baik, yang positif, yang membangun di tengah-tengah kehidupan kita bersama. Sekiranya kita ada di situasi pandemi saat ini, bukan tak mungkin kita belajar bersama-sama menghayati kasih Tuhan ada menyertai dalam kehidupan kita. Orang yang selalu berpikiran baik, dia tidak melihat kesalahan yang ada di sekitarnya, tidak menyalahkan situasi, keadaan, ataupun orang lain. Tapi dia mampu melihat, membenahi dalam dirinya apa yang dia bisa lakukan untuk sesamanya. Situasi saat ini juga mengajar kita bersama-sama menjadi orang yang peduli sebagai wujud kebaikan yang kita lakukan kepada sama kita. Peduli kepada saudara kita yang terdampak COVID-19 ini. Peduli terhadap saudara kita yang mungkin juga terkena mengalami penderitaan COVID-19 ini. Kepedulian itu bisa kita tunjukkan melalui doa, melalui berbagi kasih, dengan kita berbagi kebutuhan pokok yang menjadi kebutuhan sehari-hari di dalam kehidupan saudara kita. Dan kita juga menolong berupa materi, sekiranya Tuhan memberi berkat lebih di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Tuhan, di tengah-tengah pandemi saat ini, kita juga dipanggil menjadi pribadi yang mau berbagi dengan sesama kita, guna meringankan beban kehidupan mereka. Demikian pula saat ini kita juga diajak menjadi manusia, orang yang berbahagia di dalam kehidupan kita. Sebagaimana sang pemazmur di dalam dia menghayati, dia merasa bahagia ketika dia memiliki Tuhan di dalam hidupnya. Ketika dia menghayati firman Tuhan dan menghayati pribadi Tuhan yang nyata di dalam kehidupannya. Mari kita bersama-sama juga belajar dari sang pemazmur. Di masa pandemi saat ini, kita menghayati menjadi pribadi yang berbahagia. Sebab kita mengetahui Allah berkuasa atas kehidupan. Kita senantiasa menyadari penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas kehidupan umat Tuhan yang percaya.
dengan iman yang sungguh kepada Tuhan, kita akan senantiasa dikuatkan, diberikan semangat, diberikan motivasi untuk tetap bertahan dan bisa menjalani situasi yang ada saat ini. Demikian pula, kita akan dimampukan melewati pandemi COVID-19 ini bersama dengan Tuhan. Mari kita saat ini belajar untuk selalu menyadari bahwasanya kita dipanggil menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bahagia, dengan terus menyadari kasih setia Tuhan dan juga kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kasih itu dinyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Kita bersama mengambil waktu teduh. Jemaat dipersilakan untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Oleh cinta kasih-Nya, kita masih diberikan kekuatan, diberikan keselamatan oleh-Nya. Untuk itu kita akan bersama-sama menghimpun persembahan. Bersama kita mengumpulkan persembahan, kita iringi dari pujian Kidung Jemaat 365 bagian B. Kita nyanyikan bait yang pertama dan baitnya yang keenam. Tuhan, ambil hidupku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menundukkan kepala, kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kasih penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Firman-Mu meneguhkan kami untuk kami mampu menjadi pribadi-pribadi yang baik, menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa bahagia di dalam Tuhan. Oleh karena kami percaya, kami berserah diri di dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, saat ini di tengah pandemi COVID-19, kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon terang Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kami. Terlebih Tuhan, kami berdoa bagi saudara kami yang terdampak secara ekonomi di dalam masa COVID-19 ini. Ya Tuhan, Engkau yang tolong mereka, Engkau yang memberikan mereka kecukupan, berkat, sehingga saudara kami tetap mampu bertahan di tengah situasi saat ini. Kami juga mendoakan bagi saudara kami yang menderita karena sakit corona ini Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka, Tuhan menyembuhkan, dan Tuhan pula yang senantiasa menjamah saudara kami. Sehingga saudara kami yang sakit, baik itu karena sakit corona maupun juga penyakit yang lain, beroleh kekuatan, kesehatan, dan pemulihan daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, untuk para tenaga medis, para dokter, para perawat, dan juga tenaga medis yang lainnya, dalam upaya mereka mencegah dan menanggulangi pandemi ini Tuhan, biarlah kuasa-Mu yang bekerja menolong mereka,
memberikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, bijaksanaan di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristen Jaya-Wetan, dimanapun berada. Tuhan, Engkau hadir, menyertai di dalam setiap keberadaan jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan menolong, Tuhan memampukan untuk setiap majelis jemaat boleh tetap berperan serta melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanannya di tengah-tengah situasi saat ini. Mampukan kami Tuhan, selaku pelayan-pelayan Tuhan di Gereja Kristen Jaya-Wetan, berlaku baik, kreatif, dan juga bijaksana, sehingga pelayanan kami terhadap jemaat Tuhan senantiasa terwujud dan kasih Tuhan senantiasa dinyatakan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan Tuhan. Seberapapun persembahan yang kami kumpulkan, Tuhan Kau berkati, Kau sucikan persembahan kami, sehingga melalui persembahan ini nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami juga mendoakan Tuhan bagi anak-anak kami yang saat ini juga belum tahu kapan waktunya untuk sekolah. Kiranya Tuhan juga senantiasa tetap memberkati mereka, memberikan semangat di dalam mereka untuk belajar, memberikan mereka sukacita di masa saat ini. Demikian pula Tuhan, kami juga mendoakan bagi setiap keluarga demi keluarga. Berkati setiap keluarga dalam kasih Tuhan sendiri. Biarlah keluarga kami tetap senantiasa erat di dalam persekutuan, dan kami senantiasa hidup di dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga mendoakan pemerintah negara kami. Kiranya roh hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan sendiri, yang memberkati, menuntun bagi para pemerintah negara kami, mulai presiden, wakil presiden, para menteri, hingga jajaran yang paling bawah, sehingga mereka boleh senantiasa melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik dan penuh kesungguhan. Inilah Bapa doa seruan kami, semuanya kami alaskan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri kebaktian kita pada saat ini. Untuk itu kita bersama mujikan Kidung Jemaat nomor 416, baitnya yang pertama. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia, damai sejahtera, penyertaan, dan juga pertolongan serta kekuatan yang bersumber dari Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai dalam kehidupan saudara-saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin.